sembari menunggu, kita coba sapa juga via telepon. Ada Pak Guspardi Gaus ya dari Komisi 2 DPR RI juga sudah bergabung via telepon. Coba kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Gaus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Baik, Pak Gaus. Bersama dengan sahabat Siar Tara Fadila dan juga sahabat Safia Putri, Pak Gaus. Ini terkait dengan kasus mafia tanah ya, Pak Gaus. Yang memang semakin marak terjadi dan semakin banyak juga ya ditemukan pelaku-pelakunya. Ini DPR meminta ATR BPN ini memang untuk mencatat pegawainya yang terlibat dalam kasus mafia tanah. Dan seperti apa respon BPN terkait dengan permintaan tersebut, Pak Gaus? Ya, tentu kami Komisi 2 sebagai mitra dari Kementerian BPN ATR memberikan atensi dan apresiasi kepada Pak Menteri, Pak Hadi Cahyanto yang melakukan pembenahan terhadap internal yang beliau lakukan, di mana banyak keberhasilan yang beliau lakukan terhadap persoalan-persoalan pertama masalah mafia tanah itu, di mana apa yang disinyalir dari berbagai mass media bahwa ditemukan dan sudah jadi tersangka sebanyak 30 orang, ternyata 13 orang di antara yang 30 itu adalah orang-orang yang berada di internal BPN ATR itu. Tentu saya berharap bagaimana langkah-langkah dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pak Adi ini bisa dilakukan secara terus-menerus, baik persoalan mafia tanahnya, begitu juga masalah sengkarut, masalah pencaplokan, masalah birokrasi, dan lain sebagainya di dalam internal itu. Mudah-mudahan ini dapat respon dari masyarakat, dan saya yakin bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Hadi ini pasti mendapatkan apresiasi dari berbagai masyarakat, dan kita harap pihak dari internal ini perlu melakukan introspeksi, perlu melakukan pembenahan-pembenahan sehingga persoalan-persoalan mafia tanah ini makin lama makin bisa dikurangi dan bisa dituntaskan, sehingga persoalan-persoalan yang menjadi sengkarut ini dan juga menjadi harapan dari masyarakat ini bisa secara terus-menerus dilakukan oleh kementerian ini. Mhm. Pak Gaus, kalau terkait tadi 13 memang pegawai BPN yang sudah menjadi tersangka, dan DPR pun juga meminta ATR BPN memecat begitu ya pegawai yang memang terlibat dalam kasus tersebut. Ini respon dari BPN terkait pemecatan ataupun permintaan DPR tersebut seperti apa, Pak Gaus? Ya, sesuai dengan janji yang disampaikan oleh Pak Adi, kalau memang terbukti pihak bawahannya di internal BPN ATR kan disinyalir bahwa ada yang berstatus sebagai ASN dan juga ada yang berstatus sebagai pegawai honor dan lain sebagainya itu, kalau memang ternyata dan terbukti melakukan tindakan melawan hukum, tentu beliau akan memecat. Oleh karena itu juga dia belum mengatakan bahwa beliau tidak akan memberikan langkah-langkah untuk pertama adalah memberhentikan dari jabatannya dan dilakukan proses hukum dan melakukan pemecatan terhadap hal itu. Dan ini adalah merupakan shock terapi, dan ini perlu kita berikan apresiasi sehingga apa? Sehingga ini adalah lecutan bagi para aparat BPN ATR yang ada di seluruh kabupaten, kota, dan provinsi, karena BPN ATR ini adalah bersifat vertikal. Tentu gemanya ini sampai ke seluruh kabupaten, kota, dan provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Dengan adanya tindakan tegas yang dilakukan oleh Menteri Pak Hadi dan melakukan kerjasama dengan pihak
kepolisian dan kejaksaan yang ini adalah merupakan perintah daripada Pak Jokowi. Oleh karena itu, harapan dan keinginan masyarakat ini, kenapa Pak Jokowi memilih Pak Hadi? Karena beliau ini kan latar belakangnya adalah TNI. Beliau adalah merupakan pernah menjadi panglima, tentu pangkatnya lebih tertinggi dibandingkan dengan orang-orang yang di korporat, di mana pada umumnya sebagai komisaris itu adalah mantan-mantan para jenderal. Tentu Pak Hadi tidak sungkan untuk melakukan pembenahan, dan dimanapun apapun bentuk daripada mafia tanah itu, dan seandainya terlibat para konglomerat, apakah korporat, kemudian orang ada yang membacking di belakangnya, tentu tidak ada orang yang lebih tinggi jabatannya itu dibandingkan oleh Pak Hadi. Ini adalah pilihan tepat yang dilakukan oleh Pak Jokowi, dan kita melihat langkah-langkah ini kita berikan apresiasi. Mudah-mudahan tentu tidak hanya sekedar berhenti sampai sekian saat, tetapi kita berharap selain melakukan pembenahan itu, kita berharap bagaimana Pak Hadi juga membentuk sistem di dalam internal ini, sehingga persoalan-persoalan masalah birokrasi, lamanya perurusan, adanya calo, adanya pungutan, kemudian masalah berkaitan dengan pihak luar, namanya sengketa tanah, mafia tanah, pencaplokan tanah. Mudah-mudahan dengan langkah-langkah yang dilakukan ini dan melakukan pembentukan sistem yang transparan, akuntabel, kemudian dilakukan perubahan mindset bagi para aparat yang ada di BPN ATR, tentu ini merupakan sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat banyak. Baik. Pak Gaus, kalau tadi memang dimungkinkan juga terjadi pemecatan itu ya dari pegawai yang memang terlibat. Ini apakah dalam pemecatan tersebut ini cukup untuk memberantas pelaku mafia tanah tentunya di pemerintahan, dan perlu pembenahan seperti apa Pak Gaus terkait internal dari ATR BPN? Ya, yang pertama beliau kan selalu mengatakan namanya negara kita ini kan negara hukum, dan juga ada azas praduga tidak bersalah. Tetapi karena kalau memang terbukti mereka melakukan tindakan hukum, dan prosesnya akan dilakukan ke pengadilan, pertama pihak internal daripada kementerian ini, apa yang dijanjikan oleh beliau, pertama dia dicopot dari jabatannya, kedua adalah memproses sesuai dengan hukum yang berlaku, ketiga adalah melakukan pemecatan. Dengan adanya gaung yang seperti ini, tentu orang-orang yang ada di aparatur sipil negara, begitu juga orang yang mengabdikan dirinya di BPN ATR ini adalah merupakan shock terapi, karena dengungnya ini kan dirasakan oleh seluruh para ASN yang ada di BPN ATR di seluruh Indonesia, dan ini menurut hemat saya betul-betul sesuatu yang konkret dalam rangka menyikapi persoalan-persoalan mafia tanah, masalah sengkarut tanah, masalah pencaplokan tanah, dan mereka tidak akan berani untuk melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan dan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, kita berharap pembenahan itu, lecutan ini tidak hanya apa yang sedang berlangsung, tetapi saya juga menghimbau kepada Bapak Hadi Cahyanto untuk juga melakukan pembentukan sistem di internal kementerian dan kementerian beliau ini, agar masyarakat bisa mengadukan persoalan-persoalan apa yang mereka rasakan ketika berurusan dengan BPN ATR itu. Oleh karena itu,
perlu diwujudkan bentuk dari bagaimana akses pengaduan, bagaimana transparansi diwujudkan, dan begitu juga akuntabilitas terhadap kinerja yang dilakukan oleh aparatur dari Kementerian BPN dan ATR tersebut. Baik Pak Gaus. Itu terkait dengan pencegahannya dan juga penindakannya ya untuk memberikan itu tadi shock terapi ya Pak Gaus. Ya. Tapi untuk memastikan aparat begitu ya atau oknum tersebut ini tidak memiliki komplotan lain, karena kita lihat juga ya Pak Gaus, ini tidak hanya melibatkan satu pihak di satu instansi, bahkan juga pegawai bank, kemudian dari kepolisian juga, ini untuk memastikan dan juga mengawal juga ya, ini jangan sampai terus meluas Pak Gaus. Ya, memang kalau namanya mafia tanah itu tidak hanya dilakukan oleh satu orang, tetapi terdiri dari berbagai elemen masyarakat. Misalkan ada yang membacking, ada aktornya, terlibat juga oknum di notaris, kemudian juga di pihak level akar rumput seperti di kelurahan, RT, RW yang memberikan rekomendasi bagaimana kegiatan-kegiatan mafia ini bisa diproses. Ini memang dilakukan secara terstruktur dan sistemik. Begitu juga sekarang ini sudah bersifat masif. Oleh karena itu, karena orang-orang yang terlibat itu juga ada yang membacking. Yang membacking itu tentu pihak aparat yang diduga kan gitu ya. Apakah dari pihak kepolisian, TNI, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kerjasama yang dilakukan oleh Pak Menteri BPN ATR ini melakukan kerjasamanya dengan pihak kepolisian dan kejaksaan adalah sesuatu dalam rangka untuk meningkatkan sinergitas sehingga siapapun yang terlibat itu bisa diseret oleh pihak kepolisian karena merugikan masyarakat banyak. Oleh karena itu, tentu tidak bisa sendirian saja Pak Adi dalam melakukan pemberantasan itu. Makanya beberapa waktu yang lalu Pak Presiden sudah memerintahkan Kapolri, begitu juga pihak kejaksaan, Jaksa Agung, untuk bekerja sama dan membantu BPN ATR dalam melakukan pemberantasan terhadap mafia tanah ini. Jadi dengan sinergitas ketiga lembaga ini, mudah-mudahan langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Menteri bersama Kapolri dan Kejaksaan Agung ini bagaimanapun tentu kita harapkan langkah-langkah kinerja yang sedang berlangsung kita harapkan dilakukan secara terus-menerus sehingga ini merupakan shock terapi bagi aparatur sipil yang bertugas di BPN dan ATR ini bisa bekerja secara profesional dan mereka tidak perlu pula takut dengan langkah-langkah ini kalau bekerja secara mengikuti aturan-aturan dan tidak ada keinginan untuk melakukan sesuatu yang menyimpang dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku itu. Baik Pak Gaus, kita terus kawal ya bagaimana memang sinergi dari ketiga instansi ini bisa benar-benar memberikan shock terapi ya Pak Gaus. Kemudian untuk tim Satgas juga ya, dari BPN sendiri juga sudah memiliki tim Satgas untuk menanggulangi kasus-kasus penyelewengan ini ya, termasuk kasus tanah ini, mafia tanah ini. Nah, kalau untuk tim Satgas sendiri, apakah sudah bisa sampai membongkar akar-akar dari mafia-mafia tanah ini, Pak Gaus? Ya, tentu kita berharap kepada Satgas yang ada di internal bekerja secara profesional dan mengikuti langkah-langkah yang digariskan oleh Pak Hadi sebagai menteri, sebagai atasan beliau, karena berlatar belakang sebagai Panglima tentu beliau tegak lurus, dan ini adalah juga pesan daripada Pak Presiden ketika beliau dilantik
sebagai Menteri BPN dan ATR untuk melakukan pembenahan itu. Dan saya yakin dan percaya tentu tahap pertama yang perlu dia lakukan tentu menginventarisir. Dan sebetulnya banyak hal, banyak persoalan-persoalan mafia tanah itu hampir di seluruh kabupaten kota. Tinggal mengungkit, tinggal bagaimana ada keberanian dengan adanya Pak Hadi sudah muncul dan melakukan pembenahan itu. Tentu ini juga memberi motivasi bagi pejabat-pejabat yang ada di dalam untuk menyeret, untuk menyelesaikan, untuk menuntaskan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan mafia tanah dan segala persoalan-persoalan sengkarut yang ada di kementerian ini. Baik. Pak Gaus, kalau tadi memang dikatakan saling terkait begitu ya, bahkan dari internal ataupun dari eksternal juga saling berkaitan juga terkait mafia tanah tersebut. Bahkan juga sudah ada Satgas Mafia Tanah yang memang bertugas memberantas juga. Ini apakah memang cukup sulit Pak Gaus untuk mengungkap adanya pelaku mafia tanah tersebut? Saya sudah beberapa kali roadshow dan diminta untuk menjadi narasumber tentang persoalan mafia tanah. Saya katakan bahwa masalah mafia tanah itu sebetulnya bukanlah sesuatu yang sulit untuk kita berantas. Kita bisa menyelidiki, melakukan pembenahan, mengetahui siapa-siapa saja yang terlibat. Karena apa? Pintu masuk daripada mafia tanah ini tentu pihak aparat dari BPN ATR itu. Kan dia melakukan perubahan status kepemilikan. Kenapa sampai terjadi perubahan status? Karena adanya persyaratan yang dilengkapi oleh pihak pemohon. Siapa orangnya? Adalah orangnya kan bisa diketahui. Jadi pertama, siapa yang memproses pelaksanaan daripada perubahan status tanah, lalu orang ini kita angkat, orang ini kita interogasi, orang ini kita mintakan penjelasan, dan lain sebagainya. Tentu dia mengatakan bahwa yang memproses ini adalah si toko ini, siapa nama orangnya. Lalu kan juga bisa diketahui bahwa katanya sudah terjadi jual beli di notaris. Gimana notarinya? Siapa yang melakukan transaksi antara si penjual dengan si pembeli. Kemudian kan juga ada rekomendasi. Rekomendasi dari mana? Di kelurahan, RT, RW, siapa orangnya. Kemudian siapa nih yang membackup, siapa juga cukong yang ada di belakangnya. Tentu hal itu menurut saya, itu akan bisa diketahui. Oleh karena itu, pemberantasan ini menurut saya adalah bukanlah sesuatu yang sulit untuk kita berantas. Yang jadi persoalan adalah perlu adanya keberanian dari pihak BPN ATR. Untuk itu tentu perlu kerjasama dengan pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang melakukan proses penyelidikan, penyidikan terhadap orang-orang yang diduga ikut serta dalam melakukan hal-hal yang diindikasikan melakukan mafia tanah tersebut. Baik. Pak Gaus, kalau tadi masalahnya adalah kurang adanya keberanian begitu ya, sehingga dibutuhkan keberanian untuk bisa memberantas mafia tanah. Ini apakah memang ada kendala terkait keberanian dari BPR sendiri untuk mengungkap mafia di dalamnya, Pak Gaus? Atau ada tekanan begitu, Pak Gaus? Iya, karena yang terlibat ini adalah dari berbagai unsur. Tadi saya katakan ada cukong, kemudian ada backing, kemudian ada juga aktornya, ada juga pelakunya. Jadi ini kan nggak gampang untuk mengungkit, untuk menuntaskan, untuk adanya suatu keberanian dalam rangka menindak dan lain sebagainya. Tentu perlu ada seorang tokoh yang punya latar belakang seperti kita lihat pada hari ini adalah Pak Hadi Cahyanto, di mana beliau adalah Panglima, mantan Panglima. Tentu beliau punya track record latar belakang TNI Polri, jabatannya adalah Jenderal. Kalau seandainya ada
apakah cukung namanya, apakah penbacking namanya, apakah penbacking itu adalah oknum dari TNI Polri, tentu tidak ada orang yang di atas Pak Adi ini. Lalu beliau juga melakukan kerjasama dengan pihak kepolisian, tentu ini akan memperkuat eh, keberanian, memperkuat institusi ini untuk memproses sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Sebab kalau hanya dari pihak BPN ATR, tentu sulit bagi mereka melakukan hal-hal sebagaimana yang saya katakan tadi. Adalah sesuatu yang tepat. Pak Adi melakukan kerjasama itu dengan pihak kepolisian dan kejaksaan karena berkaitan dengan masalah tindak pidana lah namanya, tindakan yang keluar dari ketentuan yang peraturan berlaku, sehingga prosesnya ini tentu sesuatu yang bisa kita tunggu, dan mudah-mudahan apa yang sedang dilakukan ini menjadi shock terapi bagi aparatur sipil negara yang mengabdikan dirinya di Kementerian BPN dan ATR, karena hal-hal yang berkaitan BPN ATR ini sudah menyangkut kepada kebutuhan hidup masyarakat banyak untuk mendapatkan dan kepastian terhadap tanah yang dimilikinya. Mhm, mhm. Baik, semoga bisa benar-benar memberikan shock terapi ya, Pak Gaus terhadap berbagai pelaku. Baik, Pak Gaus, terakhir mungkin boleh disampaikan, Pak Gaus, ini juga tadi banyak masukan dari Mbak Linda, bagaimana struktur masih banyak PR juga. Pak Gaus, mungkin perbaikan payung hukum begitu terhadap instansi-instansi yang terlibat begitu ya, termasuk pada pengusaha begitu, Pak Gaus. Ini mungkin seperti apa, Pak Gaus? Perbaikan yang harus dilakukan ya. Pertama, tentu kita memberikan ruang dan kesempatan kepada masyarakat kalau dianggap ada payung hukum, alas hukum, atau ketentuan dan peraturan yang berkaitan dengan persoalan tanah yang dianggap ada kekosongan hukum, ada kekuatan hukum yang tidak bisa menjembatani, mengakomodir persoalan-persoalan tanah ini. Apakah yang berkaitan terhadap persoalan mafia tanah atau sengkarut maruf daripada tanah itu. Menurut hemat saya, kalau hal itu memang itu adalah sesuatu yang perlu dilakukan revisi terhadap undang-undang tentang pertanahan, kita sangat welcome kepada masyarakat untuk memberikan masukan dan saran. Oleh karena itu, tentu kami dari DPR memberikan apresiasi yang luar biasa. Sebagaimana saya katakan tadi, bahwa DPR itu fungsinya adalah 3. Pertama adalah melakukan pengawasan. Dan saya dan kawan-kawan, bagaimana saya katakan tadi, persoalan masalah mafia tanah itu tidak ada ranahnya di DPR. Nah, tolong dibuktikan kalau tadi dikatakan DPR terlibat dan lain sebagainya, tolong dibuktikan. Karena kami tidak punya otoritas terhadap persoalan ini. Persoalan mafia tanah, sebagaimana saya jelaskan tadi, pintu gerbangnya ada di aparatur di BPN ATR. Orang yang akan kembali namakan terhadap mafia tadi. Kemudian ada orang yang mengajukan, dan orang yang mengajukan itu tentu harus memenuhi persyaratan-persyaratan untuk kembalikan sertifikat yang dikatakan mafia tadi. Artinya adalah, sebagaimana saya katakan tadi, kegiatan ini terorganisir dan struktur, dan sekarang sudah bersifat aktif. Dan ada oknum PPAT, notaris, yang mau melaksanakan transaksi, yang transaksi itu dilakukan oleh antara penjual atau pembeli atau dan lain sebagainya dalam statusnya itu. Kadang-kadang ini kan notaris apakah dia terlibat atau memang dia tidak tahu menahu, kurang jelimet dan lain sebagainya, sehingga dia dikatakan cukup serta. Kemudian ada pembacking, kemudian juga ada aktor.
ada penyandang dana, kemudian ada orang eksekutor yang melakukan kegiatan-kegiatan sebagaimana katakan tadi, tidak saja dari RT, RW, kelurahan, diminta surat keterangan oleh naik DPR. Bisa saja di mananya DPR yang dikatakan tadi itu. Oleh karena itu, dan saya berpendapat bahwa inilah orang-orang, saya katakan di berbagai event dimanapun saya katakan bahwa mafia tanah itu sebetulnya adalah sesuatu yang gampang untuk kita selidiki, sesuatu yang gampang untuk kita proses, dan sesuatu yang gampang untuk kita lakukan tindakan. Kenapa? Oknum-oknumnya itu sudah jelas. Dan itu maksudnya apa? Di BPN. Siapa orangnya, siapa eksekutornya, lalu dilakukan investigasi, lalu ditanyakan siapa saja yang terlibat, notarisnya siapa, yang melakukan transaksi dan lain sebagainya siapa, penyandangnya siapa. Itu kan secara terang-terang akan bisa diproses, sehingga oleh karena itu yang penting menurut emak saya sekarang adalah kita tentu meminta kepada kementerian, terutama Pak Hadi Cahyanto yang sudah berani melakukan pembongkaran. Ya, tadi saya katakan keberanian dari kita kementerian membongkar, walaupun tadi dikatakan oleh Pak Agus bahwa ada 242 itu, tapi bagaimana langkah-langkah progress report dari apa yang sedang mereka lakukan itu tentu harus disampaikan kepada publik yang sudah mereka laksanakan dari persoalan yang kita bicarakan ini. Baik. Baik, Pak Agus, terus kita kawal begitu ya. Terima kasih Pak Gaus, terima kasih Pak Agus yang sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum.